Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasik Solo yang terkasih. Kembali lagi kita bersekutu bersama-sama di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo pada 30 April 2021. Kita pada saat ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 15 dengan tema cinta yang palsu. Nah, kita akan bersama-sama melihat cinta seperti apa sih yang palsu itu. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang kasih setianya melingkupi kami dalam setiap hari-hari kami, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama disapa oleh firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman ini boleh menjadi pengingat kami, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan memperkuat setiap langkah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir menolong setiap kami sehingga apapun yang keluar dari ucapan, dari tindakan kami itu semua adalah untuk Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-9 sampai ke-15. Begini firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman kita kali ini menarik nih. Dan mengingatkan saya kepada sebuah peribahasa yang mengatakan hati-hati siapa tahu ada udang di balik batu. Itu adalah peribahasa yang mengingatkan kita semua bahwa kita harus selalu waspada terhadap niatan seseorang yang mungkin saja atau bisa saja buruk kepada kita. Mesti kita akui bahwa pada saat ini memang begitu banyak rasanya ya, cara yang bisa digunakan orang untuk membantu si jahat bekerja dan berkuasa. Bahkan di dalam kehidupan orang Kristen tersendiri, kita bisa menemukan berbagai macam peristiwa yang kita rasa tahu bahwa itu menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan oleh karena itu, firman Tuhan pada kali ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Kita sering mendengar ya ada firman yang mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah menariknya Bapak Ibu dan saudari, kali ini kita akan belajar melalui kisah jemaat di Samaria, terkhususnya melalui sikap seseorang yang namanya sudah disebutkan sedari awal. Ketika kita membaca firman ini, kita membaca pembacaan ayat ini, yaitu Simon. Nah, Simon siapakah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu? Nah, rasa-rasanya kita cukup asing ya dengan Simon yang dimaksudkan di dalam kisah ini. Sejarah mencatat bahwa ia adalah Simon yang bernama Simon Magus, seorang penyihir Samaria yang disapa sebagai dewa tertinggi pada waktu itu. Bahkan dikatakan ia sampai mengklaim dirinya bisa melakukan apa yang juga dilakukan oleh Kristus, yaitu bangkit pada hari ketiga dari kematian. Dan dikatakan bahwa semua orang
kita bisa melihat di ayat bacaan kita, semua orang dari yang besar, kecil mengikuti dia dan takjub oleh perbuatan-perbuatan kuasa-kuasa sihirnya. Nah, menariknya nih Bapak Ibu, Simon yang dilulukan sebagai dewa tertinggi di ayat ke-13 ini menyatakan dirinya percaya pada kuasa Allah dan meminta dirinya dibaptiskan oleh Filipus. Lalu dikatakan ia juga bersama-sama dengan Filipus dalam memberitakan Injil. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudari, rasa percaya dan keinginan Simon untuk dibaptis bukanlah sungguh-sungguh datang dari kemurnian hatinya karena ia mau mengikut Kristus atau karena cintanya pada Kristus, melainkan keinginannya itu datang dari keterpukauan akan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Filipus yang terjadi dan keinginan untuk dapat juga merasakan dan melakukan kuasa Allah itu. Kita bisa melihat bahwa keinginan dan niatnya, cintanya palsu. Imannya yang dangkal dan hatinya yang tetap dipenuhi oleh kehausan untuk dipuja dan dianggap sebagai seorang penting itu membuat ia pada akhirnya mau untuk berpura-pura mengikuti Kristus. Ia tidak memahami arti dari karunia Allah. Kita harus menyadari bahwa kedangkalan iman seperti yang dimiliki oleh Simon ini sungguh berbahaya di dalam kehidupan beriman kita. Membuat kita mudah tergelincir dalam ketersesatan. Dan sekarang ini kita sadar bahwa semuanya mudah untuk ditiru dan dipalsukan, bahkan iman sekalipun. Jika kita tidak waspada dan berhati-hati, kita akan mudah tertipu pada kuasa-kuasa palsu. Banyak dari pesan di media sosial, di iklan, yang mungkin juga sering Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terima tentang berita-berita palsu atau hal-hal palsu atau hoax. Dan coba kita ingat berapa kali kita juga bisa terhasut atau terjebak di dalamnya dengan turut andil menyebarkan berita-berita itu. Dan ini juga berlaku Bapak Ibu di dalam dunia kekristenan. Kita sering mendengar ada kuasa-kuasa yang mengataskan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kita akan terkecoh jika kita beriman hanya sekedar beriman, tetapi tidak mendasari iman kita mengenali isi firman itu sendiri. Alkitab yang menjadi fondasi dasar kehidupan dan ajaran kekristenan kita semua. Nah, pengikut Kristus yang sejati, yang tidak palsu, bukankah akan lebih peka mengenali tanda-tanda kepalsuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Dan pastinya tidak akan mudah terbuai dengan pertunjukan-pertunjukan atau mukjizat-mukjizat palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, biarlah kiranya kita dapat terus memurnikan kembali cinta kita pada Tuhan, menjauhkan diri dari segala kepalsuan dan hati yang tidak pernah cukup. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua dan terus dapat menjernihkan pandangan kita semua dan memampukan kita semua untuk lebih mengenal dan meneladani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami bersama-sama dengar, firman yang kembali mengingatkan kami tentang diri kami, tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami umat-Mu boleh semakin hidup mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diteladankan oleh Tuhan, sehingga kami tidak mudah terbuai dengan godaan-godaan yang ada. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, memimpin kami, dan biarlah kami boleh terus hidup mengandalkan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.